Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila, NIM 19042081. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau kursus dan seminar, penyediaan tool yang bisa membantu pekerjaan karyawan, dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk setiap organisasi yang ingin menjadi dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang tujuan dari pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi. Yang menjadi fokus dalam pengembangan ini adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu harus mumpuni, dan hasil pekerjaan setiap individu dan kelompok harus diperhatikan untuk mencapai potensi kerja secara maksimal. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara umum yaitu meningkatkan produktivitas. Fungsi yang pertama dari pengembangan sumber daya manusia ini yaitu meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, di mana seorang karyawan mungkin mampu menciptakan varian baru dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan, sehingga konsumen Anda tidak akan merasa bosan karena bisa memilih banyak varian yang telah disediakan. Yang kedua, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Karyawan yang memang memiliki keahlian atau keterampilan dalam perusahaan bisa mengurangi sebuah kerusakan produk. Namun, keterampilan tersebut terlebih dahulu harus dikembangkan melalui pelatihan yang dilakukan oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga karyawan atau pekerja akan terlihat lebih terampil dan memiliki kualitas yang tinggi dalam bekerja. Yang ketiga, pekerjaan bisa berjalan secara efisien. Kata efisien memiliki makna melakukan pekerjaan secara tepat dan tidak membuat kesalahan dalam bekerja. Karena memang fungsi dari program pengembangan sumber daya manusia tersebut untuk melatih karyawan agar memiliki sifat yang terampil. Maka dari itu, pekerjaan dilakukan bisa berjalan secara efisien berdasarkan apa yang diharapkan. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan memang harus dilatih dan tidak banyak dikuasai oleh banyak orang, bahkan pemimpin itu sendiri. Namun, sikap kepemimpinan ini tidak selamanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin saja. Akan tetapi harus juga dimiliki oleh karyawan dengan mempelajari dan melakukan pelatihan kepemimpinan. Nantinya, sifat kepemimpinan ini bisa berguna secara individu dan organisasi secara menyeluruh. Yang kelima, memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan memang juga termasuk dalam sebuah penilaian yang dinilai oleh konsumen. Jika menggunakan sebuah jasa, maka dari itu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar merasa nyaman. Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, maka diperlukan sebuah pengembangan sumber daya manusia agar para karyawan bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada konsumen secara standar. Yang keenam, menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Adapun moral yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah sikap yang harus diterapkan oleh manusia atau karyawan dalam melakukan pekerjaan. Moral yang baik contohnya seperti memiliki sikap disiplin, tidak terlambat untuk masuk kerja, atau loyal terhadap pekerjaan. Selain itu, pekerjaan juga harus dikerjakan dengan tepat waktu tanpa menunda untuk mengerjakannya. Terakhir, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia yaitu mampu meningkatkan balas jasa. Mengenai balas jasa ini merupakan kata lain dari kata upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja, di mana upah atau gaji ini sebagai sebuah balas jasa karena meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini bisa ditingkatkan jika pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan semakin baik.
Poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan dapat diartikan sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan, di mana penghargaan ini memiliki banyak jenis seperti memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil, maupun penghargaan lainnya. Tujuan dari pemberian penghargaan ini agar karyawan termotivasi menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan perusahaan. Yang kedua, mengadakan program pelatihan. Strategi pengembangan sumber daya manusia selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan, seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross-functional training, serta team training. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Strategi yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide yang ia miliki, di mana ide yang disalurkan ini seperti bagaimana rancangan produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya, karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dan dipertimbangkan jika sesuai, sehingga nantinya jika perusahaan menyetujui ide atau gagasan tersebut bisa membuat produk atau layanan baru yang berbeda dan terlihat menarik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.